sahabat Hima Aksi. Kembali lagi di Dimensi. Diskusi menggali informasi bersama Hima Aksi. Tempatnya obrolan penuh inspirasi, motivasi, dan tentunya obrolan santai yang asik. Bareng aku, Nurhabatullah Alail, yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Di episode kali ini, kita akan bahas sesuatu yang lagi hype banget dan tentu aja relate sama mahasiswa. Sampai kadang bikin kita tuh susah tidur, yaitu tentang quarter life crisis, takut gagal sebelum mulai. Di era digital seperti sekarang, rasanya kurang kalau kita nggak main sosial media. Dari sosial media tersebut, kita bisa melihat updatean seseorang, mulai dari aktivitas hari ini, mood hari ini, bahkan hal-hal random lainnya. Dan kita tuh nggak sadar kalau kondisi ini tuh bikin kita mudah terdistraksi, merasa tertinggal, bahkan lelah secara mental, karena kita mikir, kok aku belum jadi apa-apa ya? Nah, pastinya aku nggak sendirian, karena kita sudah kedatangan satu narasumber yang super inspiratif dan punya track record mantap di dunia profesional. Langsung saja kita sambut Kak Tasniatul Qoria. Halo Kak Tasnia. Halo. Aku lebih singkat, aku panggil Kania aja boleh? Boleh. Kania, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kania, kalau boleh tahu kesibukannya apa hari ini? Untuk hari ini aku berhubung semester 8 ya, aku sibuk bimbingan tadi sama Pak Suripto, kemudian setelah itu kita tag di sini. Oh, berarti Kania tuh lagi menyusun skripsi ya Kak? Betul. Sahabat Himaksi, kita doain semoga Kania dilancarkan wisudanya. Sampai wisudanya. Datang ya nanti, jangan lupa. Aku datang sih Kak, pasti. Oke, Udah apa harus aja sih, sih. harus. Kania sekarang udah semangat banget nih. Udah siap ya Kak untuk sharing-sharing sama sahabat Himaksi. Siap dong. Tapi sebelum kita sharing-sharing nih ya Kak, boleh dong Kania perkenalan diri dulu sama sahabat Himaksi, biar sahabat Himaksi yang lagi nonton nih jadi kenal sama Kania. Halo sahabat Hima Aksi, perkenalkan aku Tasniatul Qoria, aku mahasiswi semester 8 Universitas Pamulang dengan konsentrasi perpajakan. Untuk kegiatan sehari-hari aku ya bekerja sambil mengajar ngaji di sebuah TPA, kemudian masih aktif berorganisasi, seperti itu aja. Oke, terima kasih Kania atas perkenalan singkatnya. Nah, jadi sahabat Himaksi, Kania itu walaupun masih jadi mahasiswa, itu tuh tetap aktif berorganisasi sampai 4 periode ya Kak? Betul. Iya, sampai 4 periode. Di sela-sela kesibukan itu Kania juga masih menyusun skripsi dan menjadi guru ngaji ya Kak. Iya. Sibuk banget sih, tapi pasti punya pengalaman yang mantul sih Kak. Mungkin kita bisa mulai aja nih Kak. Yang Boleh, pertama, sekarang kan Kakak, yang tadi Kakak bilang, kalau Kakak tuh udah punya pengalaman organisasi selama 4 periode. Tapi pernah nggak sih Kak, ketika Kakak berorganisasi, rasa takut gagal itu tuh justru jadi nilai tambah Kakak, nilai modal mental Kakak ketika Kakak masuk di dunia kerja. Dan apakah skill berani mencoba di organisasi itu justru menjadi nilai tambah Kakak ketika berkarir? Oke, kalau rasa takut gagal di organisasi ketika awal-awal itu ada banget. Ketika awal-awal berorganisasi pun aku sendiri itu merasa kurang mengeksplor di periode pertama. Nah, dari rasa kurang mengeksplor itu di periode kedua aku mencobalah untuk mengambil kesempatan menjadi ketua pelaksana studi banding 2024. Pada waktu itu aku ikut ataupun mencoba kesempatan itu bukan karena rasa percaya diri, tapi karena ya udahlah coba dulu aja. Nah, tapi dari ya udahlah coba aja dulu aja itu yang menjadikan aku semakin berkembang, menjadikan aku banyak belajar, apalagi di sebuah kepanitiaan itu banyak dinamikanya, kita menghadapi berbagai macam watak dan sebagainya. Itu yang membuat kita atau mental kita ini menjadi lebih terstruktur, bisa lebih kuat mental kita. Nah, dari mental inilah yang bisa kita gunakan untuk terjun di dunia profesional. Oke, baik Tania. Tapi emang berarti organisasi itu seberpengaruh itu ya Kak, untuk kita melatih mental kita, untuk melatih kayak ya udah nggak apa-apa, gagal tuh wajar kayak gitu ya Kak. Karena dari gagalnya tersebut tuh kita justru malah bisa ngembangin jadi pembelajaran di kemudian hari. Nah, tapi Kak, Kakak kan Gen Z. Aku kan juga Gen Z nih Kak. Tapi Kakak merasa nggak sih kalau di Gen Z sekarang itu
ada fenomena yang kayak lagi hype banget nih. Kita tuh kalau mau nyoba, ya udah coba sekali dan itu tuh harus langsung berhasil. Ketika itu gagal, kita tuh udah nggak mau coba lagi, Kak. Kayak gitu. Menurut Kakak kenapa sih fenomena kayak gitu tuh lagi hype banget di generasi sekarang? Oke, untuk fenomena di era Gen Z kita sekarang ini, menurutku itu salah satu sumbernya dimulai dari medsos nih. Kenapa dimulai dari medsos? Karena dari medsos inilah kita bisa tahu kehidupan orang lain, kita bisa lihat pencapaian-pencapaian orang lain itu di medsos ini. Kita cuma bisa melihat pencapaian dari orang-orang tersebut tanpa kita tahu jatuh bangunnya orang tersebut dan lain sebagainya. Padahal kalau gagal itu wajar aja dan normal. Justru dari kegagalan inilah yang kita bisa mendapatkan pembelajaran dan bekal untuk motivasi selanjutnya. Oke, Kak, tapi emang iya sih. Kalau kita kan main medsos ya, kan lo kayak updatean-updatean yang emang kita tahu, ya udah cuman hasilnya aja, kita kan nggak tahu prosesnya. Nah, kayak gitu tuh malah ngebikin kita tuh kayak punya ekspektasi, tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar tuh kayak, oh ya udah kita tuh harus berhasil. Padahal tuh nggak harus berhasil juga ya, Kak. Iya betul. Nah, tapi nih ya Kak, kalau Kakak ada di posisi sebagai mahasiswa yang merasa orang lain tuh lebih unggul gitu, Kakak tuh lebih pilih untuk coba terus-terusan tapi gagal atau Kakak nggak coba sama sekali tapi ujung-ujungnya diganti sama rasa penasaran nih Kak? Aku sendiri tim coba berkali-kali walaupun gagal daripada nggak mencoba dan akhirnya penasaran. Karena kalau kita sudah mencoba, kita bakal dapat pengalaman dan dari pengalaman ini yang kita jadikan sebagai fondasi untuk kedepannya untuk memperbaiki diri ya seperti itu. Justru kalau kita nggak mencoba hal-hal tersebut, kita ketika kesempatan itu udah terlewat, kita kayak, ih sayang ya kenapa kemarin aku nggak ngambil kesempatan itu, bisa jadi aku bisa berhasil loh di kesempatan itu, gitu. Jadi kalau menurutku apapun kesempatan yang datang kepada kalian semua, apalagi sahabat Hima Aksi, entah itu di organisasi ataupun di lingkungan di luar organisasi, kita coba atau kalian coba untuk berkontribusi di pengalaman-pengalaman tersebut. Oke Kak, tapi emang iya sih kayaknya ya lebih mending kita dihantuin sama perasaan takut gagal dibandingkan kita tuh dihantuin sama rasa penasaran. Karena kegagalan jadi kayak ya udah itu kan udah lewat. Jadi kayak eh, time will pass dan orang-orang tuh nggak akan ingat dan yang jadi pembelajaran lagi ke kemudian harinya. Tapi ya Kak, di era yang serba cepat kayak sekarang nih, kita kan kalau ngelihat teman seangkatan nih udah kayak lebih profesional, lebih bisa membanggakan dirinya di media sosial. Tapi bagi mahasiswa tuh gimana sih Kak caranya biar kita tuh tetap fokus sama diri sendiri tanpa perlu membandingkan dengan orang lain? Nah, ini nih, kadang kita tuh sering kali membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebetulnya menurutku tuh kalau membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu nggak adil. Lebih baik kita membandingkan diri kita sendiri dengan kita di 1 tahun sebelum sekarang. Karena dengan kita membandingkan diri kita saat ini dengan 1 tahun sebelumnya, itu bisa menjadikan motivasi untuk diri kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau misalkan kita melihat pencapaian orang lain, itu tuh cuma bisa atau menambah kayak kita jadi minder gitu loh kalau melihat pencapaian-pencapaian orang lain. Padahal yang tadi sebelumnya sempat aku bilang juga bahwasannya orang tuh di medsos cuma nunjukin sisi suksesnya aja, tidak menunjukkan sisi-sisi jatuh bangunnya mereka. Tapi iya sih, kayaknya di era yang kayak gini, medsos banget nih, kan kita ngeliat emang serba sukses terus ya, nggak ngeliat prosesnya, jatuh bangunnya segala macam. Jadi tuh kayak kita malah ngebandingin diri kita sama orang lain. Padahal kalau misalkan mau dilihat lagi, justru tuh kita harusnya ngebandingin diri kita sama diri kita setahun yang lalu. Karena ya kita hari ini tuh hasil dari pembelajaran dari kita yang kemarin. Nah tapi Kak, kan sekarang nih banyak nih mahasiswa yang masih terjebak di zona nyamannya mereka. Mereka tuh takut keluar dari zona nyaman karena takut salah langkah. Yang balik lagi mereka tuh takut gagal, Kak. Jadi mereka tuh nggak berani ngambil kesempatan yang udah ada di depan mata. Menurut Kakak, ada nggak sih tips atau langkah kecil yang bisa dimulai sama mahasiswa untuk berani ambil kesempatan yang ada di depan mata? Oke, untuk langkah supaya kita berani mengambil kesempatan yang ada di depan mata kita tuh bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Jangan nunggu kita 100%
mood kita 100% ataupun rasa percaya diri kita 100% baru kita mulai, jangan. Tapi kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya seperti misalkan kita lagi banyak kegiatan atau segala macam, itu bisa kita mulai dengan membuat to-do list mungkin dan sebagainya seperti itu. Ya Kak, tapi emang to-do list itu emang penting banget sih Kak. Aku juga sampai sekarang masih suka buat to-do list. Siapa sahabat Himaksi di sini yang juga suka buat to-do list nih? Kania, kalau misalkan buat to-do list, kalau sekarang kan Kania lagi skripsian nih. Iya. To-do list apa sih yang Kakak lakuin untuk wisuda nanti? Untuk mencapai sampai wisuda nanti Kak? Yang pertama sih untuk sekarang-sekarang ini ya, aku lagi memfokuskan diri untuk mengejar skripsi, bimbingan-bimbingan untuk menggarap skripsi ini. Di samping itu juga aku masih ada kesibukan untuk mengajar di TPA seperti itu. Jadi harus bisa menyesuaikan antara kegiatan mengajar dan kegiatan-kegiatan untuk mengejar skripsi ini supaya kita bisa lulusnya itu tepat waktu. Amin ya Kak, semoga lulusnya tepat waktu. Amin. Tapi semoga juga yang paling penting dosennya nggak ngeselin ya Kak. Semoga cepet bisa dihubungin jadi Kanianya bisa lulusnya lebih tepat waktu lagi. Tapi ya Kak, kalau kita tadi kan ngomongin quarter life crisis, itu tuh rasanya deep banget gitu loh, kayak dalam banget. Aku juga sampai kayak mikir, wah ternyata kayak aku juga lagi di fase quarter life crisis nih. Tapi biar kita nih nggak serius-seriusan banget, kita tuh punya game seru-seruan. Namanya itu Finish the Sentence. Jadi nanti Kania ini aku kasih satu kalimat ngegantung, Kania itu ngelanjutin kalimat tersebut. Misalnya kayak gini ya Kak, hal yang bikin aku kesel di pagi hari ini adalah macet, kayak gitu Kak. Jadi Kania ngelanjutin ya, macet, kayak gitu. Kania udah paham? Paham. Kita bisa mulai ya Kak? Bisa. Oke. Dari yang pertama nih, kalau saya punya keberanian lebih besar, 10 tahun yang lalu saya akan 1, 2, 3. Banyak mencoba. Banyak mencoba apa tuh Kak? Hal-hal yang sebelum-sebelumnya belum pernah aku coba. Contohnya, hal-hal yang dulu-dulunya aku takut untuk mencoba hal-hal tersebut, kalau aku bisa mengulang 10 tahun atau beberapa tahun ke belakang, aku pasti bakal ngambil kesempatan-kesempatan itu sih. Tapi Kak, kalau boleh tahu, 10 tahun yang lalu tuh Kakak lagi di masa apa ya? SMP kah? SMA kah? Atau mungkin SD? 10 tahun lalu di masa-masa kayaknya SMP deh. SMP sih, emang itu kan lagi masa-masanya pubertas ya Kak. Jadi kita kayak rasa pengen nyobanya tuh emang menggebu-gebu, tapi tetap aja rasa takut gagalnya tuh kayak lebih dominan sebenarnya. Betul. Karena namanya remaja puber ya, takut salah langkah kan Iya. wajar banget. Lanjut nih ya Kak. Boleh. Nih, satu kata yang paling menggambarkan diri saya saat saya sedang di bawah tekanan adalah 1, 2, 3. Bertahan. Di bawah tekanan kan? Oke, itu bertahan. Kenapa Kak? Kok bertahan? Karena kadang-kali kita dapat tekanan itu ketika kita sudah mengambil sebuah tanggung jawab. Contohnya ketika kita mengambil tanggung jawab, contoh kecilnya seperti kayak kita di divisi acara aja nih, yang lebih dekat dengan organisasi. Misalnya kita sudah ada di divisi acara. Nah, itu pasti ada timeline yang nantinya bakal ada nih dari pihak-pihak PPH maupun KPK dan sebagainya. Nah, biasanya dari timeline itu kan membuat kita pressure sendiri nih. Nah, kita di situ mencoba untuk bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab di divisi acara tersebut. Harus bertahan sampai tanggung jawabnya itu selesai. Berarti Kania tuh emang tipikal orang yang profesional ya, harus melakukan tanggung jawabnya secara ini penuh, jadi nggak meninggalkan tanggung jawabnya. Nah Kak, yang terakhir nih mungkin, saya merasa paling menjadi diri sendiri ketika saya sedang bermanfaat. Ketika saya sedang bermanfaatnya tuh dari lagi segi apa Kak? Bermanfaatnya itu ketika dicontohkan misalkan kita di organisasi kan belajar banyak hal. Nah, kita juga masih ada kehidupan di lingkungan masyarakat. Nah, aku lebih merasa menjadi diri sendiri ketika ilmu-ilmu yang sudah aku pelajarin ini bisa diterapkan atau bisa lebih bermanfaat ke masyarakat atau ke orang lain seperti itu. Begitu pula pun ketika aku punya pembelajaran di lingkungan dan bisa aku terapkan bisa bermanfaat ke teman-teman di Hima, itu pun
aku merasa aku nih lebih Nia nih kayak gitu. Berarti Kania tuh emang tipikal yang berdedikasi ke masyarakat ya Kak. Kalau kayak gitu, Kania pernah nggak sih ikut volunteer-volunteer kayak gitu Kak? Kalau aku lebih ikutnya seringnya itu kegiatan pengajian kajian gitu di daerah daerah aku di Depok khususnya. Oh, itu emang banyak sih Kak. Kayak kajian-kajian tuh aku juga kadang suka ngikutin sih dan seru. Karena kita berbaur sama masyarakat. Nah, tadi kan kita udah seru-seruan di games ya tadi ya Kak, di games Ice Break Finish the Sentence. Kan ya udah ngebus lagi energinya atau belum? Udah cukup. Cukup ya. Sekarang nih, tadi pas games itu tuh aku jadi lebih kenal sisi personalnya Kakak. Dari Kakak yang ternyata suka berbaur sama masyarakat, Kakak tuh pengennya yang lebih bermanfaat bagi orang-orang. Kayak aku tuh lebih kenal sedikit sisi personal Kakak. Tapi kita balik lagi nih Kak ke topik kita yaitu tentang quarter life crisis. Sekarang ini itu tuh banyak mahasiswa yang menganggap organisasi itu tuh nggak penting Kak. Jadi lebih penting itu waktunya dipakai buat belajar atau santai-santai. Tapi kalau kita ngomongin quarter life crisis, saat berorganisasi itu kan kita menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dalam organisasi tersebut. Sebenarnya tekanan-tekanan tersebut tuh bisa nggak sih jadi investasi kita ketika kita lagi menghadapi mental crisis pada saat mencari kerja Kak? Untuk organisasi sebagai investasi gitu ya, itu sebenarnya iya banget. Karena di organisasi mental kita dibentuk, soft skill kita juga dibentuk. Maka dari itu menjadi sebuah investasi tersendiri dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terjun di dunia organisasi seperti itu. Karena banyak juga perusahaan yang tidak hanya mencari orang-orang yang cuma pinter, tapi perusahaan juga mencari orang-orang yang punya soft skill, yang bisa diajak kerjasama, seperti itu. Wah, berarti emang sebenarnya organisasi tuh beneran oke ya Kak, kalau kita lagi menjalani quarter life crisis. Karena dari tekanan-tekanan yang ada tuh justru jadi motivasi kita untuk menghadapi kendala-kendala yang akan kita terima pada saat mencari kerja. Karena di era sekarang cari kerja itu kan sulit banget ya Kak. Iya. Ada yang kayak, aduh, aku kayak nggak tahu nih mau kemana kerjanya, udah nggak ada yang mau terima lagi. Tapi semoga kita setelah lulus dari sini langsung dapat kerjaan ya Kak. Jadi kita nggak perlu mengalami mental krisis. Tapi ya Kak, nih sering kali nih kalau Kakak lihat, mungkin Kakak lihat ya di sekitaran Kakak itu tuh orang-orang lebih vokal, lebih hebat, lebih berani untuk ambil kesempatan. Menurut Kakak, buat orang yang dasarnya tuh pemalu itu tuh dan takut salah bicara, gimana sih tipsnya biar mereka tuh berani untuk ambil peran atau jabatan tanpa merasa insecure dengan sekelilingnya Kak? Oke, sebetulnya nggak semua pemimpin itu harus vokal. Kita orang-orang yang pendiam, pemalu pun bisa jadi pemimpin. Bisa kita mulai dengan hal-hal kecil, contoh kecilnya diskusi-diskusi divisi ataupun diskusi-diskusi di kelas. Itu kita berani menyampaikan pendapat seperti itu. Lalu yang kedua mungkin tipsnya itu ketika kita pemalu itu jangan minder. Jangan Emang minder. itu poin utama banget sih Kak. Betul. Jadi tuh emang kita nggak boleh minder karena kita harusnya tuh melatih diri kita aja dari hal-hal kecil kayak sebenarnya dari kita menjadi ketua kelompok saat ada mata kuliah yang itu tuh udah ambil peran ya, udah berani ambil peran. Karena menjadi ketua itu tuh tanggung jawabnya juga besar Kak, walaupun ya halnya remeh-temeh sih kayak gitu. Tapi ya Kak, kita lihat sekarang hampir semua orang tuh udah punya career path-nya sendiri atau kayak udah punya susunan rute untuk menuju ke karir yang mereka inginkan. Tapi banyak juga mahasiswa yang masih nggak ngerti nih mereka tuh mau kemana karirnya karena mereka tuh nggak punya passion mereka. Gimana sih Kak cara mahasiswa untuk bisa menemukan passionnya mereka sendiri? Oke, untuk passion ya, kadang sering kali itu kita belum tahu passion kita di mana, arahnya kemana, itu sebenarnya normal aja. Mungkin banyak juga mahasiswa ataupun kita-kita yang di sini tuh mengalaminya, contohnya seperti ketika kita udah masuk nih ke jurusan akuntansi, ternyata setelah dijalani, kita udah jalani dulu nih, oh ternyata ini bukan passion kita. Jadi kita tahu itu passion kita atau bukan ketika kita sudah menjalaninya.
Tapi kalau kita belum menjalaninya, kita belum tahu nih itu passion kita atau bukan. Maka dari itu jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan takut untuk mengeksplor diri kita sendiri seperti itu. Nah, itu dia sahabat Imaksi. Jadi kita tuh jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengeksplor. Balik lagi, sekarang tuh hidup cuma satu kali, guys. Masa kalian gak mau coba hal-hal baru sampai kalian menemukan, oh, ini tuh diri gue sendiri gitu. Nah, Kania, tapi kalau kita ngomongin passion, Kania tuh merasa passion Kania jadi guru ngajar atau justru jadi accounting, Kak? Passionku itu lebih ke accounting sebetulnya. Kania suka ngitung? Atau Suka. harus balance hidupnya? Aku lebih ke pajak. Karena konsentrasi aku kebetulan perpajakan kan. Juga sama pajak sih, Kak, kebetulan. Berarti kita ngurusin pajak-pajak orang, Kak. Iya, kenapa pajak? Karena itu lebih dekat dengan kita. Seperti itu kan. Kania tuh tahu passion kakak, ternyata kakak mau ke pajak, itu tuh pada saat, kapan sih, Kak? Kan pasti ada proses panjangnya dong, Kak. Nggak mungkin langsung kayak, oh my God, aku udah nemuin nih, aku mau pajak. Pasti ada kayak hal-hal yang dulu dilaluin sama Kania. Oke, buat di S1 akuntansi ini khususnya ya, itu kan sebelum kita pemilihan konsentrasi itu awal-awal juga diajarkan atau dikasih gambaran mengenai konsentrasi-konsentrasi apa aja atau pembelajaran-pembelajaran apa aja mengenai konsentrasi yang ada di S1 akuntansi. Nah, salah satunya itu ada pajak, audit, dan sebagainya. Dari itu pun kita udah bisa mencoba mata kuliah itu di semester-semester awal. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasannya, oh, kayaknya kita lebih cocok buat memperhitungkan pajak deh dibandingkan kita mencari atau menginvestigasi seorang auditor ya gitu. Jadi udah dijalanin terlebih dahulu nih di semester-semester awal seperti itu. Nah, baik, terima kasih Kania. Itu dia sahabat Imaksi. Jadi kita nggak bisa menemukan langsung jawaban tuh di satu kali percobaan. Pasti tuh butuh banyak waktu prosesnya, lamanya, kayak gak usah buru-buru, santai aja. Waktu tuh masih lama, masih panjang, kita nikmati dulu apa yang ada sekarang. Tapi ya Kak, kalau kita ngomongin balancing, Kakak kan udah berkarir nih ya. Menurut Kakak perusahaan tuh lebih melihat mahasiswa yang memiliki IPK tinggi atau justru mahasiswa yang aktif berorganisasi karena memiliki skill, Kak? Menurutku dua-duanya harus jalan berbarengan. Karena dua-duanya itu penting. Pertama, IPK itu menggambarkan kita dari sisi akademik. Lalu untuk organisasi itu lebih menggambar kita kepada soft skill yang ada pada diri kita. Nah, jadi kedua-duanya ini kalau bisa jalan berbarengan supaya kita lebih mudah untuk terjun di dunia profesional seperti itu. Iya Kak, tapi emang aku sepakat sih Kak, emang balancing di antara IPK sama organisasi tuh, IPK sama soft skill tuh emang harusnya seimbang, karena perusahaan kan nggak mungkin menilai dari IPK-nya saja, tapi ternyata dia tidak bisa berkomunikasi, tapi juga perusahaan tidak bisa melihat, oh dia pintar berkomunikasi, tapi ternyata mereka zong otaknya. Jadi harus balance teman-teman. Nah Kak, ini yang jadi terakhir nih. Gimana sih Kak caranya kita tuh bisa untuk mulai sesuatu padahal kanan kiri kita tuh udah lebih unggul? Pertama itu jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita fokus kepada diri sendiri. Karena biasanya setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Dia itu punya jalan takdirnya masing-masing. Contohnya seperti misal kita menanam bunga di sebuah taman. Nggak mungkin bunga itu tumbuh dan mekar langsung bebarengan. Jadi kita fokus ke diri sendiri. Belum tentu kita tuh dengan orang-orang lain bisa mekar di waktu yang sama. Oleh karena itu kita fokus ke diri sendiri. Nggak apa-apa lambat, asalkan tetap berkembang. Tapi ya sih Kak, emang namanya hidup kan kita pasti punya timeline yang berbeda-beda ya Kak. Nggak bisa dipaksain timeline kita tuh untuk sama. Kayak misal Kania udah mulai sekarang, aku juga ternyata barengan nih sama Kania. Tapi belum tentu rute aku tuh sama, belum tentu Kania di depan aku atau mungkin aku yang di depan Kania, kan kita nggak ada yang tahu ya Kak. Karena itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Nah, Kania, kan tadi kita udah sharing-sharing nih. Kalau tadi sharingnya aku yang nanya, kalau sekarang itu yang nanya sahabat Hima Aksi.
Jadi kemarin tuh kita udah buka question box di Instagram Hima S1 Akuntansi. Ada 3 pertanyaan Kak yang diajukan sama sahabat Hima Aksi untuk Kakak. Salah satu pertanyaannya nih ya Kak, dari Kak Ciara Alicia. Kak, gimana sih caranya mengatasi rasa sepi, loneliness saat mengalami quarter life crisis? Cara menghadapi rasa sepi. Ketika kita lagi quarter life crisis, Kak. Sebetulnya kita ngerasa sepi itu wajar aja. Sebenarnya kadang itu orang rasa sepi bukan karena sekitarnya yang nggak punya teman ibaratnya, tapi karena dia terlalu membatasi dirinya sendiri, kurang membuka dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita coba untuk membuka diri kita kayak lebih dekat ke teman, atau seenggaknya kita berani cerita ke teman, ataupun kita bisa menulis apa yang ada di otak kita, supaya kita nggak merasa kesepian, kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan. Itu cocok banget sih Kak sama orang-orang introvert ya. Kalau misalkan mereka takut nih untuk ngomong sama orang-orang terdekatnya, mungkin mereka bisa menyalurkannya dari diary ya Kak, di buku diary kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari Kak Nadifa ADHL_. Gimana sih caranya agar tetap produktif? Tak karena aku mau produktif tapi masih males-malesan. Wah, ini bertentangan banget nih Kak. Dia mau produktif tapi dia masih mau males-malesan. Itu gimana Kak caranya? Itu Gen Z parah sih. Ya, Iya. bertentangan banget ya Kak. Tapi mau produktif tapi mau males-malesan juga. Sebetulnya balik lagi, kita jangan nunggu, apalagi Gen Z tuh suka mut-mutan ya sih. Iya, mut-mutan banget. Iya. Hari ini moodnya kayak gini, 5 menit kemudian. Betul banget. Jangan nunggu mood kita, jangan nunggu rasanya tuh sampai 100%, tapi kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jangan nunggu, nanti dia nungguin moodnya kumpul dulu, baru ngerjain. Contohnya aja mandi. Tuh, Gen Z mandi itu. Emang kayak jadi satu hal paling males sih Kak di dunia ini. Aku juga gitu sih. Iya. Jadi jangan nungguin mood itu datang, tapi kita mulai dengan hal kecil. Misalnya contohnya mandi ya, kita ambil anduk dulu, kita siapin dulu baju-baju kita. Apalagi kalau kita udah ngelihatnya ada baju-baju yang kelihatannya oke nih setelannya, itu bisa menambah rasa semangat kita. Emang kita tuh berarti harusnya dipancing dulu ya Kak. Nggak bisa yang kayak di pikiran doang nih, aku mau kayak gini, nanti aku mau ke Blok M, tapi diri sendiri nggak gerak, masih tidur kayak, ya Blok M memang bisa pindah ke kamar kan enggak ya Kak. Jadi emang mulai hal produktif itu tuh dari hal-hal kecil, sesimpel kita tadi mandi dulu, baru kita berangkat ke Blok M teman-teman. Nah, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kanara Archen. Menurut Kakak sendiri, quarter life crisis itu lebih berat karena tekanan dari diri sendiri atau justru dari lingkungan sekitar nih Kak? Menurutku sebetulnya dua-duanya ini tetap berpengaruh, tapi biasanya sebagian orang tuh lebih banyak di diri sendiri, karena banyak hal yang suka dipikirin apa segala macam, tapi untuk melakukannya tuh minim. Jadi terlalu banyak dipikirin apa segala macam, itu dari unsur diri sendirinya. Walaupun di luar itu pun lingkungan sebenarnya juga tetap berdampak. Tapi intinya dari diri sendiri itu yang banyak banget yang dipikirin, sehingga udah capek di pikiran, pas dilakuinnya kayak kosong nih, nggak ada aksinya sama sekali. Iya sih Kak, kita emang kayak terlalu banyak mikir, overthinking, anaknya overthinker banget. Padahal mah jalanin aja ya Kak. Karena justru tekanan yang paling dekat tuh bukan dari lingkungan, tapi dari diri kita sendiri. Karena ya kalau misalkan kitanya merasa tekanan dari diri kita sendiri, ujung-ujungnya yang gagal kan diri kita sendiri, yang gak enjoy diri kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ya kita menyesal lagi, gagal lagi, kayak gitu-gitu aja, muter-muter terus. Tadi Kak, ini kan kita udah ngobrol sharing banyak banget. Aku juga dapat insight, dapat wawasan baru. Aku juga jadi ini reminder aku sendiri kalau sebenarnya menjalani quarter life crisis itu tuh hal normal. Gagal itu hal normal, tapi yang gak normal itu kalau misalkan aku nggak pernah nyoba sama sekali. Nah, dan teman-teman, sahabat Himaksi di rumah yang lagi nonton sekarang, mau dimanapun kalian berada, sebenarnya kegagalan itu tuh hal yang wajar. Kalau misalkan kalian gagal, kalian bisa merayakannya dengan kesedihan, dan kalau misalkan kalian sukses, kalian bisa merayakannya dengan kegembiraan.
Terima kasih banyak Kak Tasnia Lokaria sudah meluangkan waktunya. Obrolan tadi sangat berkesan banget Kak, sangat insightful banget, sangat-sangat menambah wawasan aku. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, mungkin Kak Tasnia ada pesan singkat untuk sahabat Hima Aksi yang lagi nonton. Pesan singkatnya dari aku, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, terus explore diri kalian, dan kalau ada kesempatan yang hadir, coba kesempatan itu. Karena kalau kalian tidak mencoba kesempatan itu, akan muncul rasa apa tadi? Rasa takut gagal, Rasa penasaran. betul, rasa penasaran. Berarti apa yang tadi aku sampaikan ditangkap juga oleh teman-teman yang lainnya, seperti itu. Itu aja dari aku, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, diambil yang baik-baiknya, jika ada yang buruk jangan diambil ya teman-teman. Terima kasih Kak Tasnia. Di note ya teman-teman, aku juga di note nih Kak. Itu juga jadi reminder aku kalau misalkan nggak apa-apa sih gagal, daripada kita penasaran, ujung-ujungnya kepikiran, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya guys, kesempatan tuh akan datang 2 kali atau enggak. Tapi hidup udah jelas cuma 1 kali. Jadi kapan lagi kalau misalkan nggak sekarang. Sebelum aku tutup nih Kania, kita tuh punya jargon sendiri. Jadi kalau misalkan aku bilang dimensi, kita sama-sama jawab diskusi, menggali informasi bersama Hima Aksi. Lalu kalau aku bilang Hima S1 akuntansi, kita sama-sama bilang luar biasa. Kania udah siap? Iya. Dimensi, diskusi, menggali informasi bersama Hima Aksi. Hima S1 akuntansi, luar biasa. Buat sahabat Hima Aksi, jangan lupa dengerin episode Dimensi lainnya karena kita masih banyak topik yang akan dibahas. Follow dan stay update terus di Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify Hima S1 Akuntansi. Supaya kalian gak ketinggalan obrolan-obrolan seru lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat serta santai bareng Hima Aksi. See you!